A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad itu nyatanya Allah. Kalau tidak ada Muhammad, tidak bernyata ia. Aku berlindung pada Muhammad, kata Allah, karena engkau adalah aku. Aku ingin dipuji, kata Allah. Oleh karena itu, aku jadikan engkau ya Muhammad, agar ada yang mengenal aku, karena di dalamnya engkau itu adalah aku. Diriku juga yang memuji diriku. Dia memuji dirinya dalam keesaan. Ini adalah jalan yang insya Allah selamat. Apabila mengaku Muhammad, tidak akan masuk neraka ia. Maka dari itu, mesrakan dirimu dengan nur Muhammad dan alam semesta. Kalau engkau hendak mengenal Tuhan, mesrakan dirimu dengan nur Muhammad dan alam semesta. Karena nur Muhammad itu adalah Ainullah, nyatanya Allah. Apabila tidak mesra pada Muhammad, maka tidak nyata. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku, dan aku pun rahasianya. Wa sirri wa sifati, wa sifatillah ghairi. Rahasia itu adalah sifatku, sifat itu tiada lain daripada aku. Kalau sudah mengenali diri itu adalah insan, hakikat insan itu adalah Muhammad. Itulah rahasia. Rahasia itulah sifatku. Sifat itu tiada lain daripada aku. Cukup pandang diri sebenarnya diri. Yang hidup pada dirimu itu adalah rahasiaku, kata Allah. Maka dari itu, apabila kita bersolawat, harus hadir Muhammad. Kalau sudah kita mengatakan Muhammad, puji Tuhan kepada Muhammad. Kalau kita beribadah contohnya, hamba yang memuji Tuhan. Lebih dalam lagi kita kepada hakikat, dialah yang memuji dirinya sendiri. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Wahai Muhammad, hadapkanlah ke arah mana yang engkau mau, maka engkau akan beroleh bantuan dan kemenangan. Pelajarilah sungguh-sungguh apabila ingin selamat dunia akhirat. Hanya satu-satunya jalan itu, yaitu awal agama adalah mengenal Allah. Awal ludin ma'rifatullah. Yang dikenal itu amat dekat. Yang dekat itulah si hayat yang maha hidup. Apabila sudah dapat mengenal Tuhan, maka sempurnalah ilmu yang kita pelajari. Sudah sahlah iman Islam kita. Pengenalan ini hanya dapat dirasakan dengan iman kita, nurani kita, jiwa kita, kolbu kita, mata hati kita. Tidak sempurna orang mengucap syahadat tauhid kalau tidak disertai syahadat Rasul. Yang bisa bertemu Allah adalah Muhammad. Apabila bukan Muhammad, tidak akan bertemu Allah. Ingat peristiwa Isra Mi'raj. Yang ditemui Allah adalah Nabi Muhammad, bukan Jibril. Jibril hanya di depan pintu saja. Oleh karena itulah pengakuan diri kita Muhammad harus ada. Yang berbeda mukmin dan tidak mukmin adalah pengakuan. Kita ini umat Nabi Muhammad. Karena itu tiada lain daripada Muhammad. Bibitnya Nur Muhammad, berarti hasilnya pun harus Muhammad. Karena kita mengaku bibitnya Nur Muhammad. Apabila bibitnya mangga contohnya, buahnya pasti mangga pula. Tidak mungkin menjadi buah jeruk. Kemanapun kita menanam, tetap namanya mangga. Kalau dia mengaku bukan mangga, itu namanya berkhianat. Begitu pula Nur Muhammad. Kemana saja kita tetap Muhammad, karena kita berasal dari Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika wa khalaqa minhu asya min nuri nabiyyika. Yang pertama dijadikan Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu dijadikan semesta sekalian alam.
Kalau mengetahui diri ini terbit dari Nur Muhammad, maka akuilah bahwa kita Muhammad. Pengakuan inilah yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Rahasia Allah Ta'ala dan Muhammad yang mengetahui inilah yang dijamin tidak masuk neraka, yang disebut as-salatul mi'rajul mu'minin. Orang yang bisa mencapai derajat mi'raj dalam sembahyangnya sama dengan Isra Mi'raj yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang dapat bertemu Allah itu hanya Muhammad. Apabila tidak ada pengakuan Muhammad, maka batal, karena Muhammad itu Ainullah, nyatanya Allah. Inilah hakikatul insan namanya. Apabila insan ini sudah sampai ke ahdiyat yang 7 lapis langit, maka disebut insan kamil mukammil. Jadi pada saat kita sholat harus insan, karena sebenar-benar insan itu af'alullah. Sebenar-benar af'alullah itu sifatullah. Sebenar-benar sifatullah itu zatullah. Dan sebenar diri itu adalah af'al Allah Ta'ala. Apabila af'al Allah berarti sifat Allah. Apabila sifat Allah maka zat Allah. Dan zat Allah Ta'ala itu tetap rahasia. Kita ambil ibarat bila kita melihat pohon jambu, yang kelihatan adalah batang, dahan, daun, ranting dan buah. Daun, ranting, dahan dan buah terdapat pada batang jambu. Batang jambu itu adalah kenyataan dari biji jambu. Biji jambu tidak perlu kita cari lagi karena sudah menjadi batang. Biji jambu itu adalah rahasianya batang. Inilah maksud Ainullah. Kalau ingin melihat aku, kata Allah, lihatlah pada Muhammad. Karena rahasia aku itu ya Muhammad. Rahasia Muhammad pun itu adalah aku, kata Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.